Halo para pendengar dimanapun kalian berada, tetap produktif hari ini. Oke, balik lagi bersama YouTube channel Bacain apa aja yang penting asik. Well, akhirnya saya akan merangkum sebuah film berjudul Hachiko Dog Story yang rilis pada tahun 2009. Film ini berisi tentang seekor anjing yang setia kepada tuannya, melebihi kesetiaan seekor anjing pada biasanya. Film ini remakean dari film Hachiko Monogatari. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan ulasan alur cerita film ini, saya mengingatkan kepada kalian bahwa konten ini berupa full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum nonton film ini, lebih baik nonton filmnya terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Tapi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Jadi nggak usah banyak basa-basi, langsung saja. Ini dia alur cerita film Hachiko Dog Story. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seekor anjing kecil yang pada saat itu akan dikirim dari kuil Jepang menuju Amerika. Namun, saat sampai bandara, alamat tujuan itu tanpa sengaja tersobek saat dibawa oleh kurir, dan kotak yang berisi anjing kecil ini malah terjatuh di stasiun. Ayah pakai raga segala deh. Oke, lanjut. Pihak kurir pun tidak menyadari hal itu. Alhasil anjing kecil itu keluar dari kotak itu dan kebingungan. Dan setelah berjalan tanpa arah, anjing kecil ini ditemukan oleh sang profesor yang bernama Parker. Parker yang merasa kasihan pada anjing kecil itu kemudian membawanya dan menyerahkannya pada kepala stasiun di sana. Tapi kepala stasiun itu pun menolak karena gak mau ribet dan mengatakan akan mengirimnya ke sebuah penampungan anjing pada esok harinya. Allah lakna ya lemah. Oke, lanjut. Parker yang mendengarkan hal itu merasa iba kepada si anjing. Karena tidak ada pilihan, Parker pun membawa anjing kecil itu pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, anjing kecil itu ditaruh di ruang keluarga, dan Parker langsung menemui Cat, istrinya, dan langsung bergegas masuk ke kamar untuk minum. Di dalam, anjing kecil itu berusaha keluar dan menuju kamar di atas. Parker dan Cat sedang berduaan. Anjing kecil itu datang dan menjilat kaki Cat. Otomatis Cat kaget dan marah karena Cat tidak menyukai hewan peliharaan. Dan Parker menjelaskan dia menemukan seekor anjing di stasiun. Dan esok hari Parker akan mencari siapa pemilik anjing tersebut. Dan Parker pun berjanji anjing itu hanya akan tinggal sementara di rumah ini. Keesokan harinya anjing kecil ini bertemu dengan keluarga Parker lainnya, yaitu Andy. Berbeda dengan Cat yang gak suka hewan peliharaan, justru Andy ini terlihat menyukai si anjing kecil ini. Dia pun menggendongnya dan menyarankan Parker untuk memeliharanya. Namun tetap saja Cat tidak menyetujuinya dan menyarankan segera menyebarkan selembaran untuk mencari pemiliknya. Parker langsung menempelkan selembaran itu di tempat-tempat. Singkatnya, Parker membawa anjing itu ke penampungan hewan, tapi di sana sudah penuh. Terus Parker meminta tolong ke temannya untuk menjaga anjing itu, tapi di sana ada kucing. Kucingnya tidak menyukai anjing itu malah. So sad man. Oke, lanjut. Di tengah kebingungannya dan waktu sudah mepet karena mau kerja, akhirnya Parker ini pergi ke stasiun sekaligus mendatangi si kepala stasiun untuk menanyakan pemilik anjing kecil ini. Namun hasilnya jong karena tidak ada seorang pun yang datang menanyakan atau mencari anjing kecil tersebut. Alhasil mau gak mau Parker harus membawanya ke tempat mengajarnya. Setelah pulang mengajar, Parker langsung mendatangi temannya yang berasal dari Jepang yang bernama Ken. Parker bertanya kepada Ken tentang anjing tersebut. Ternyata itu bukan anjing sembarangan. Anjing itu berjenis Akita, di mana jenis anjing itu sudah sangat langka keberadaannya. Kalung anjing tersebut ada simbol Jepang yang artinya Hachi, atau bahasa Indonesianya adalah 8. Angka 8 merupakan angka keberuntungan bagi warga Jepang. Dan Ken menyuruh Parker agar merawat Hachi karena anjing jenis itu tak akan berpindah kepada majikan yang lain jika sudah bertemu majikan pertamanya, di mana orang itu adalah Parker itu sendiri. Tapi istrinya tetap saja tidak menginginkan jika memelihara Hachi. Ditambah Hachi tak sengaja menghancurkan kerjaan milik Cat, istrinya tersebut,
di mana hal itu membuat Cat semakin tak menginginkan Hachi berada di rumahnya. Tapi diam-diam Parker masih saja membawa Hachi masuk ke dalam, karena Parker yang tak tega melihat Hachi sendirian di gudang tersebut dan mengajak Hachi untuk menonton TV. Sekarang Parker semakin dekat dengan Hachi. Dia bermain-main dengan Hachi di sepanjang siang ketika dia libur dari mengajarnya. Sampai tak lama kemudian ada seorang menelpon yang ternyata orang itu ingin mengadopsi anjing tersebut, yang mana telepon itu diangkat langsung oleh istrinya. Tapi istrinya seperti merasa tak tega karena sekarang suaminya sudah sangat menyayangi Hachi dan mereka berdua sudah sangat dekat. Akhirnya sang istri bilang kepada penelpon tersebut kalau anjing itu sudah ada diadopsi oleh seseorang. Sejak hari itulah Hachi diterima di keluarga Parker tersebut. 1 tahun kemudian, Hachi sekarang seekor anjing dewasa. Pada suatu hari ketika sang profesor akan pergi bekerja, Hachi menggali tanah pembatas rumah. Hachi lalu berlari dan mengejar Parker sampai ke stasiun kereta api. Parker yang melihat Hachi berada di stasiun segera turun dari keretanya dan berusaha menyuruh Hachi untuk pulang ke rumah. Namun Hachi tetap saja tidak mau pulang dan terus mengikutinya. Terpaksa Parker pun harus membawa Hachi pulang kembali ke rumahnya. Dan setelah itu Parker kembali berangkat kerja dan menaiki kereta trip selanjutnya. Pada sore hari itu Hachi yang mendengar suara kereta api dari rumahnya segera melompat di pagar dan lalu segera berlari menuju stasiun kereta api. Sesampainya di stasiun kereta, Hachi kemudian duduk di bundaran taman stasiun. Di sana, dia duduk menunggu Parker keluar dari stasiun. Ketika Parker berjalan keluar dari pintu stasiun, Hachi segera berlari ke arah Parker dan segera memeluknya. Parker yang mendapati kejutan merasa gembira. Parker kemudian bertanya kepada penjual hotdog, apakah Hachi datang bersama putrinya? Namun, penjual hotdog berkata, Hachi datang sendirian dan baru saja tiba. Parker dan Hachi berjalan pulang ke rumah mereka bersama-sama. Semenjak hari itu, setiap pagi Hachi selalu mengantar Parker sampai ke depan stasiun kereta. Ketika Parker berangkat mengajar pada sore harinya, Hachi selalu duduk di taman di depan stasiun menunggu Parker keluar dari stasiun ketika pulang mengajar. Dan setiap Parker keluar dari pintu stasiun, Hachi selalu berlari ke arahnya dan menyambutnya dengan sebuah pelukan. Tiada suatu hari pun yang terlewat tanpa Hachi mengantar dan menunggu Parker di depan stasiun kereta ketika dia pulang mengajar. Hari demi hari dilalui Parker dan Hachi di dalam sebuah persahabatan yang tulus dan menyenangkan. Dan ketika putri Parker menikah, Hachi bahkan masuk ke dalam foto mereka. Musim berganti dan waktu terus berlalu. Kedekatan Hachi dan Profesor membuat orang-orang di sekitar mereka takjub dengan persahabatan di antara mereka yang sangat tulus. Hingga pada saat suatu hari, ketika Parker hendak berangkat bekerja, Hachi tampak tidak seperti biasanya. Dia menggonggongi Parker dan memutar-mutar badannya, seolah-olah meminta Parker untuk kembali ke rumahnya. Parker kemudian memeluknya dan mengajaknya untuk berjalan ke stasiun kereta api. Namun, Hachi hanya duduk diam dan terus menatapnya. Ketika Parker berjalan ke rumahnya, Hachi berlari kembali ke dalam gudang dan lalu mengambil sebuah bola. Setelah itu, Hachi lalu membuka pagar dan segera berlari mengejar Parker sampai ke stasiun kereta api. Di stasiun kereta api memberikan bola mainannya kepada Parker dan berusaha mengajaknya untuk bermain tangkap bola. Parker kemudian bermain permainan tangkap bola bersama Hachi, walaupun hanya sebentar. Hachi terus-menerus mengajak Parker bermain dengannya, seolah-olah dia sedang berusaha untuk mencegah Parker untuk berangkat bekerja. Namun, kereta api sudah waktunya berangkat dan Parker pun harus segera berangkat kerja. Ketika Parker berjalan memasuki pintu stasiun, Hachi menggonggong sekeras-kerasnya dan memutar-mutar badannya. Parker lalu memeluk Hachi dan berkata padanya, "Sampai jumpa sore hari nanti." Setelah itu Parker naik ke dalam kereta api. Itu adalah terakhir kalinya Parker memeluk dan bermain dengan Hachi. Pada siang hari itu, ketika dia mengajar kelasnya, Parker mengalami serangan jantung dan lalu meninggal dunia. Pada sore hari itu, Hachi menunggu Parker di depan stasiun kereta api. Namun, Parker tak kunjung pulang. Hachi terus menatap pintu keluar stasiun dan menunggu tuannya keluar dari pintu itu. Hachi terus menunggu sampai malam hari tiba. Sampai kereta malam jurusan terakhir pun, Parker tak kunjung pulang. Hachi menunggu dan terus menunggu hingga menantu Parker datang ke stasiun dan lalu membawanya pulang. Pada malam hari itu, Hachi mengintip dari sela-sela gudang. Di dalam rumah, keluarga Parker sedang menangis. Namun, Hachi tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi.
Keesokan harinya, keluarga Parker mengadakan pemakaman untuk sang profesor itu. Pada sore hari itu, Hachi duduk di depan stasiun dan menunggu Parker dari pulang mengajarnya. Satu persatu orang melewati pintu stasiun. Namun, Parker tidak kunjung pulang dan keluar dari pintu stasiun kereta. Pada malam hari itu, turun salju yang cukup lebat. Kepala stasiun kereta menghampiri Hachi dan memberitahu kepadanya bahwa tidak perlu menunggu lagi karena Parker tidak akan kembali lagi. Namun Hachi hanya menatapnya. Di tengah dinginnya hujan yang turun, dia tetap duduk di depan stasiun dan terus menunggu tuannya pulang. Keesokan harinya, istri dari Parker itu memutuskan pindah rumah. Terlalu banyak kenangan di rumah itu. Dia harus pindah agar dia bisa pelan-pelan melupakan kenangan yang bersama suaminya itu. Hachi pun ikut pindah, tapi dia tidak ikut bersama istri dari Parker itu. Dia sekarang dipelihara oleh anak dari Parker tersebut, di mana mereka kini dikaruniai satu orang anak. Hari demi hari, Hachi lewati. Seperti bukan biasanya, ketika Parker masih ada. Kini dia hanya bermuru, tak ada gonggongan apalagi candaan. Sampai suatu ketika, Hachi memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, berlari terus-menerus tanpa henti menyusuri rel kereta api. Kemudian hari semakin gelap, Hachi memutuskan untuk tidur di bawah kereta api. Besoknya, ia pun melewati perjalanan, di mana dia sekarang berhasil menuju rumah Parker. Tapi di sana penghuninya bukanlah seorang yang dia kenal. Rumah itu sudah dihuni oleh seseorang yang baru. Sekarang Hachi memutuskan untuk pergi ke stasiun dan duduk di tempat biasa dia lakukan setiap hari untuk menanti kedatangan Parker. Orang-orang di sana yang mengenal Hachi pun memberi Hachi makan. Begitu banyak orang-orang baik di dunia ini. Hanya saja yang jahat memang masih terlalu kuat. Tapi tak lama kemudian putri Parker itu menjemput Hachi bersama sang suami, yang akhirnya mereka kembali membawa Hachi pulang. Di rumahnya Hachi seperti tak ingin melakukan apapun selain diam. Kemudian anak dari Parker itu tahu Hachi memang harus pergi. Dia tak bisa tinggal bersama mereka. Akhirnya anak dari Parker pun merelakan Hachi untuk pergi, untuk melakukan hal yang harus Hachi lakukan. Yang ternyata Hachi kembali ke stasiun, duduk di tempat biasa, dan menanti kedatangan Parker untuk pulang. Sesekali dia pun pergi ke toko terdekat yang selalu dilaluinya bersama Parker untuk diberi makanan. Dan malamnya dia pun tidur di bawah kereta. Lalu keesokan harinya dia kembali duduk di tempat biasa. Di tempat dia menunggu Parker untuk pulang. Kini berita tentang seekor anjing yang selalu menunggu kedatangan majikannya yang sudah meninggal pun tersebar luas, di mana seorang jurnalis akhirnya menanyakan berita tentang itu kepada kepala stasiun. Yang akhirnya berita itu kini dibaca oleh sahabat Parker yang berasal dari Jepang. Kemudian seseorang mengirimkan sesuatu kepada penjaga stasiun itu, yaitu sebuah amplop, di mana amplop itu berisikan uang sangat banyak, beserta surat berisikan pesan untuk memberi Hachi makan. Sudah setahun Hachi duduk di sana menanti kedatangan Parker yang memang tak akan pernah kembali. Sampai akhirnya, kini teman Parker berasal dari Jepang itu mengunjungi Hachi, di mana di sana mendoakan Hachi agar panjang umur. Waktu terus berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Waktu terus saja berlalu. 10 tahun sudah Parker meninggalkan Hachi. Tapi Hachi terus duduk di sana menanti kedatangan Parker. Sampai akhirnya suatu hari istri dari Parker pun datang ke kota itu untuk pergi berziarah ke makam suaminya. Yang lalu tak lama sahabat suaminya berasal dari Jepang itu pun datang. Ketika ingin pergi ke stasiun, istri dari Parker pun melihat Hachi yang terus saja duduk di sana, di mana sekarang Hachi terlihat sudah sangat tua. Warnanya sudah kusam. Istri profesor sangat sedih melihat Hachi. Jadi selama ini Hachi terus saja setia menunggu kedatangan sang profesor itu. Hal ini begitu menyedihkan, sampai-sampai penjual hotdog yang ada di sana pun ikut menangis. Malam harinya, ketika ingin tidur, Hachi memutuskan untuk kembali pergi menuju stasiun dan menunggu kedatangan profesor. Setelah 10 tahunan lebih yang menanti kedatangannya, dalam keadaan yang sudah sangat melelahkan, dia pun bermimpi tentang kebersamaan yang bersama profesor. Bermimpi bagaimana dulu dia sangat dekat dengan profesor. Akhirnya, setelah 10 tahun lebih menunggu, Hachi pun meninggal dunia. Lalu, film pun berakhir. Hachi yang asli lahir di Odate, Jepang pada tahun 1923. Tuannya bernama Dr. Eusaburo Ueno, profesor dari Universitas Tokyo,
dia meninggal pada Mei 1925. Hachi kembali ke stasiun Shibuya setiap hari selama 9 tahun untuk menunggu tuannya dan meninggal pada Maret 1934. Lalu dibuatlah patung Hachiko yang sedang duduk di tempat dia biasa menunggu tuannya di stasiun Shibuya. Film yang berdurasi hampir 2 jam ini menjelaskan ke kita apa arti kesetiaan yang sesungguhnya. Maksudnya, kesetiaan dan persahabatan sesungguhnya tidaklah kenal suatu syarat maupun tuntutan apapun. Karena sejatinya sebuah persahabatan adalah sebuah hubungan tulus dan ikhlas tanpa ada kepentingan apapun di dalamnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kalian mau request tentang film yang lain, request aja di kolom komentar, oke? Saya undur diri, sampai jumpa lagi di ulasan film berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.